Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sesi kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Islam dan wassalatu Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah di sesi kali ini kita akan bahas 2 poin dalam lanjutan mata kuliah manajemen keuangan syariah, yaitu terkait investasi dan risiko syariah. Langsung saja. Jadi ada setidaknya 4 aspek dalam investasi syariah harus diperhatikan. Semua nanti akan kita elaborasi satu persatu. Yang pertama adalah aspek material, finansial, aspek kehalalan, aspek sosial lingkungan. Tentunya adalah aspek pengharapan terhadap ridho Allah SWT. Yang pertama, dalam aspek material finansial itu kita mengenal ada 2 analisis yang bisa dipakai dalam teori investasi. Di antaranya adalah analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi analisis teknikal ini biasanya melihat tren ya, Bapak Ibu teman-teman bisa tahu. Jadi kalau kalian hanya untuk investasi jangka pendek, biasanya yang digunakan adalah analisis teknikal, karena dia biasanya melihat tren perkembangan harga saham atau perkembangan tren, misalnya orang lagi ngetren investasi di zaman sekarang ini tanah atau trennya apa gitu ya, atau investasinya di perusahaan yang lagi maju sekarang ini apa gitu. Jadi bisa melihat dari tren perkembangan suatu bisnis. Tapi kalau misalnya kalian mau investasi jangka panjang, biasanya orang menggunakan analisis fundamental, karena benar-benar melihat pada aspek laporan keuangan, bagaimana potensi bisnis perusahaan, bagaimana pergantian direksi, itu benar terlihat ya, di analisis fundamental. Tidak sangat teknikal itu lebih pada tren. Datanya biasanya time series gitu ya, ada historinya segala macam ya. Itu biasanya gitu ya. Jadi ada 2 perbedaan ya. Kalau fundamental itu biasanya untuk investasi jangka panjang, kalau teknikal biasanya kalau kalian ingin short sell atau investasi jangka pendek saja. Nah, ada berbagai macam analisis untuk masing-masing analisis yang harusnya sudah kalian dapatkan di mata kuliah manajemen investasi atau manajemen portofolio. Di antaranya kalau dalam fundamental namanya earning per share (EPS), namanya price earning ratio, ada projected earning, earnings growth dan segala macam. Sedangkan dalam technical juga namanya relative strength index, ada moving average, convergence, ada juga crossover, dibagi dan segala macam ya. Semuanya adalah bagian daripada tools untuk melihat apakah secara teknik perusahaan ini bonafit untuk diinvestasikan, atau secara fundamental perusahaannya sehat apa enggak, sehingga bisa layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Seperti itu. Selain itu, karena kita ngomongin investasi syariah, kita juga bahas terkait aspek kehalalan. Nah, aspek kehalalan ini unik ya, teman-teman. Ada di OJK itu namanya dia punya kewenangan untuk menerbitkan namanya daftar efek syariah. Apa sih daftar efek syariah ini? Daftar efek syariah ini adalah suatu list yang melis emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan fatwa MUI dan OJK tentunya ya, dan semangat OJK dan MUI segala macam. Dan daftar efek syariah ini diterbitkan melalui 2 kerjasama ya. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang menerbitkan terkait kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Jadi yang menentukan kriteria adalah BAPEPAM ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, tentunya dengan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam prakteknya itu kan dievaluasi terus ya, perusahaan-perusahaan yang sesuai syariah itu dievaluasi terus. Biasanya melihat banyak hal dari aspek komoditasnya, apakah halal apa enggak, dari aspek keuangannya, apakah pinjamannya itu 50% riba atau enggak, atau 50% pinjamannya itu modalnya berasal dari modal yang halal atau modal yang bebas dari riba, seperti itu. Biasanya dari situ ya. Yang menerbitkannya, yang mengevaluasi setiap 6 bulan sekali biasanya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Maka itu biasanya setiap 2 tahun sekali atau setiap setahun sekali itu bisa OJK menerbitkan daftar efek syariah, dan itu dievaluasi setiap tahun. Itu. Nah, untuk mengukur daftar, jadi setelah ada daftar efek syariah, ada namanya indeks saham syariah. Indeks saham syariah ini adalah suatu indeks yang
menggunakan ukuran statistik yang berguna untuk melihat kinerja daripada efek-efek syariah tadi, efek syariah tadi yang baik apa enggak seperti itu ya. Jadi biasanya kalau OJK itu sekali menerbitkan daftar efek itu hampir 500, ada 500 perusahaan yang masuk kategori syariah gitu kan. Cuman dari ini kan kalau kita melihat jumlah semua banyak sekali, orang akan bingung mau investasi di mana nih di antara 500 perusahaan ini. Maka itu dibuatlah namanya indeks saham syariah. Dan itu juga terbagi menjadi 5 ya sebenarnya ya. Yang pertama adalah indeks saham syariah Indonesia. Ini adalah indeks yang memuat seluruh ya seluruh apa tuh emiten syariah yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia semuanya. Jadi ini yang paling lengkap, paling komplit adalah indeks saham syariah Indonesia. Jadi kalian bisa cek semua data ini di link yang saya cantumkan di sini ya. Ini kalian bisa lihat di sini, ada linknya saya taruh. Ini bisa kalian cek di sini. Saham-saham ya dari tiap tahun ya, dari tahun 2002, 2021 ini masih sangat bagus sebagai basis data kalau kalian mengerjakan skripsi atau penelitian yang lainnya. Selanjutnya juga ada namanya yang kedua adalah Jakarta Islamic Index. Bedanya apa sama indeks saham syariah Indonesia? Poinnya di sini ya, dia hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid. Nah ini nih bahasanya ya. Dia hanya melist 30 saham syariah yang paling liquid, yang paling lancar dengan likuiditas keuangannya. Sebetulnya 30 saja dari 500 efek syariah, tapi dia hanya melist 30 saja saham syariah yang paling liquid. Selanjutnya juga ada namanya Jakarta Islamic Index 70. Nah, bedanya apa? Bedanya tinggal ditambahin aja ya. Kalau JI yang nomor 2 tadi cuma 30 saham, kalau JI 70 tadi dia ada 70 saham syariah yang paling liquid seperti itu. Ini untuk menambah luasnya penelitian, kalau soalnya kalian butuh data penelitian seperti itu. Nah, selain itu juga ada namanya DX MES BUMN, yaitu kerjasama antara IDX dengan MES. MES itu kalau kalian tahu Masyarakat Ekonomi Syariah, banyak sekali di cabangnya di Indonesia. Itu yang melis saham-saham syariah yang basisnya adalah BUMN. Jadi ada beberapa saham syariah itu dia emang punyanya BUMN ya. Jadi dia melis 17 saham syariah yang berafiliasi dengan BUMN yang mempunyai likuiditas dan kapitalisasi yang paling bagus seperti itu. Dan yang terakhir adalah IDX Syariah Growth. Nah ini beda sendiri. Kalau yang tadi ukurannya ada likuiditas, yang 4 sebelumnya itu adalah mengukur berdasarkan likuiditas perusahaan. Kalau IDX Syariah Growth ini ukurannya adalah kinerja harga ya, kinerja harganya. Apakah dia punya harganya tuh tren harga pemilik terus meningkat atau laba perusahaannya itu laba meningkat. Jadi patokannya adalah laporan keuangan daripada masing-masing emiten ya. Jadi patokannya adalah harga saham yang terus meningkat atau laba perusahaan yang semakin meningkat. Jadi cuma beda indikator saja. Makanya bahasanya ini adalah growth, jadi pertumbuhan, pertumbuhan harga atau pertumbuhan laba. Seperti itu. Ini saya garis bawahi pertumbuhan laba atau mengukur kinerja harga, ya. Poinnya di situ. Ini salah satu adalah aspek kehalalan. Jadi halal ini sudah didefinisikan sama MUI ya dalam konteks pasar modal. Jadi kita nggak usah berdebat lagi di sini ya, nggak usah berdebat lagi karena sudah ada pihak otoritas negara yang mendefinisikan mana perusahaan yang sesuai dengan syariah, emiten yang sesuai syariah, mana yang enggak seperti itu. Oke, selain itu juga ada aspek yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam investasi adalah aspek sosial lingkungan. Biasanya kalau aspek sosial ini yang paling mudah untuk melihatnya adalah dari CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, itu bisa ada beberapa macam poin dari sosial CSR ini. Di antara ada sustainability, bagaimana dia akan melanjutkan program mereka, resource-nya apakah bebas aman bagi lingkungan, goalnya sesuai dengan target masyarakat sekitar, apakah hanya untuk promosi mereka saja. Biasanya itu CSR itu biasanya dilabeli dengan apa ya, disuspi dengan promosi tertentu. Nah, apakah goalnya itu sesuai dengan tujuan daripada aturan dalam negara kita gitu kan, apakah dia sifatnya long term, apakah cuma sebentar saja ya. Dan seperti itu ya, intinya poinnya seperti itu, bagaimana dia bisa manfaat bagi masyarakat sosial khususnya di sekitar perusahaan. Yang kedua
ada juga bisa juga kalian bisa melihat daripada aspek dalam hubungannya perusahaan itu dengan penerapan SDGs atau Sustainable Development Goals ya, yang ada 17 itu ya, tentang kemiskinan, kelaparan. Jadi bagaimana perusahaan, tujuan visi perusahaan itu sejalan dengan 17 indikator daripada Sustainable Development Goals atau SDGs. Selanjutnya yang terakhir ada dalam aspek investasi ya adalah pengharapan dari Allah tentunya ya. Jadi bagaimana investasi itu dari Allah agar ada berkah di situ, agar kita mudah ibadah, agar uang kita makin banyak tapi ibadah kita juga makin banyak gitu kan. Agar uang kita banyak tapi juga kita hidupnya tenang gitu. Itu adalah salah satu ciri daripada harta itu berkah. Itu ciri daripada bagaimana investasi kita itu sesuai dengan ridha Allah. Dan di sini saya mau sampaikan ada satu ayat yang cukup menarik dan ini sering dipakai dipakai oleh berbagai investor syariah terkait bagaimana investasi yang baik yang sudah diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang dijelaskan surat Yusuf ayat 47-49. Jadi ini kalau kalian tahu kisahnya Nabi Yusuf, beliau pernah bermimpi, bukan beliau. Jadi raja di suatu negara di Mesir waktu itu pernah bermimpi bahwasanya ada 7 sapi gemuk yang dimakan 7 sapi kurus gitu kan. Raja bingung, akhirnya ditafsirlah mimpi itu oleh Nabi Yusuf. Artinya 7 sapi gemuk itu adalah 7 musim 7 tahun yang sangat sejahtera. Jadi negara Mesir 7 tahun yang akan datang akan dalam keadaan sejahtera. Namun tiba-tiba setelah 7 tahun akan muncul 7 tahun setelahnya itu yang akan datang krisis dalam 7 tahun setelahnya yang akan menghabiskan semua tabungan atau semua keuntungan yang didapatkan di 7 tahun awal ini. Itu dia tafsirnya seperti itu. Jadi ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus seperti itu. Maka Nabi Yusuf memberikan saran kepada raja karena waktu itu beliau dapat amanah sebagai menteri keuangan bahasanya ya. Jadi maka Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Jadi ketika 7 tahun ini di masa kita lagi subur ini kita bercocok tanam seperti biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi ketika dia mengambil gandum atau ini itu tetap hanya mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan saja ya. Sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Bonggol gandumnya tetap dibiarkan agar lebih awet, agar masih bisa dimakan selama lebih daripada 7 tahun. Jadi agar ketika masa paceklik nanti gandumnya masih bisa dimakan seperti itu. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Nah ini poinnya ya. Jadi akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Jadi ini juga bagian daripada teori investasi ya. Jadi dalam teori Nabi Yusuf ini setelah setiap 7 tahun itu akan ada fase krisis gitu ya. Krisis. Sama kalau kita lihat zaman sekarang ini, setiap 7-10 tahun minimal kayaknya ada fase krisis. Dulu krisis tahun 1998 ya, paling besar di Indonesia. Terus tahun 2008 muncul krisis global ya, krisis keuangan global. Jadi hampir setiap 10 tahun ada krisis. Tahun 2019 muncul lagi krisis, yaitu krisis diakibatkan oleh pandemi corona, gitu kan. Jadi itu ada siklusnya ya, ternyata krisis ini ada siklusnya. Dan itu sudah dijawab oleh Nabi Yusuf. Jadi ada siklus krisis setelah 7 tahun masa subur, ada justru paceklik, kemudian subur lagi seperti itu. Jadi emang sunatullahnya seperti itu. Jadi ketika kita dalam fase sedang dalam keadaan mampu cukup gitu kan, kita harus menabung, harus investasi bahasanya itu agar ketika di masa paceklik kita udah siap, dan kita tidak mengalami kemiskinan seperti itu. Jadi Nabi Yusuf berkata, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit atau dalam bahasa ekonomi adalah krisis yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang di mana manusia diberi hujan dengan syukur merasa mereka merasa. Dia akan ada masa recovery kembali seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita ngomong investasi, banyak teori-teori terkait investasi. Tujuan paling utamanya adalah mendapatkan keuntungan di masa depan. Atau bahasa lainnya kita menahan konsumsi saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, atau di masa depan. Nah, definisi dalam Islam
masa depan itu jauh ya, bukannya terbatas pada kehidupan duniawi, bukan terbatas pada umur kita yang sifatnya hanya sebentar, enggak, paling ada 100 tahun, 20 tahun, ada yang 64 tahun, 63 tahun, segala macam. Tapi masa depan dalam Islam itu jauh menembus kehidupan duniawi, sampai ke alam barzakh, bagaimana kita juga selamat di alam kubur. Makanya ada namanya poin dalam Quran, ada namanya poin sedekah ya, dari sedekah. Dari setiap investasi kita, dalam surat Al-Baqarah ya, wa imma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak dari itu. Jadi dari apa, dari setiap hasil investasi kita juga berinfak dari situ, agar kita ringan di alam barzakh, dan juga sampai bahkan ke alam akhirat. Jadi kalau kalian tahu di alam akhirat itu ada setiap Nabi Adam, setiap anak cucu Adam itu tidak akan beranjak dari padang mahsyar itu sampai dia ditanya 4 perkara. Di antaranya dua yang terkait harta, yaitu dari mana harta yang didapatkan, mana hartanya dibelanjakan. Nah, itu akan ditanya. Jadi makin banyak harta kita, makin banyak pertanyaannya. Makin lama kita berdiri di padang mahsyar. Seperti itu. Dan itu harus sampai ke sana ya. Investasi kita harus sampai ke sana. Kita punya anak, itu anggap sebagai investasi untuk akhirat. Kita punya kebun, kita punya sawah, gitu kan, harus sampai tujuannya ke investasi akhirat. Bagaimana itu bermanfaat bagi untuk membangun masjid, bagaimana bermanfaat bagi keluarga kita, segala macam ya. Jadi nggak cuma tujuannya adalah angka atau nominal rupiah, nominal dolar segala macam, nggak seperti itu ya. Karena itu ya bahkan pasti akan habis dan pasti nggak akan cukup, dan belum tentu itu bisa memberikan kita kenyamanan dan sejahtera, belum tentu kan. Banyak orang uang yang banyak tapi hidupnya nggak tenang gitu kan, karena diburu KPK atau diburu atau diincar sama maling segala macam, nggak tenang segala ya. Oke, intinya adalah mendapatkan keuntungan di masa depan, dan keuntungan bukan saja materi, itu poinnya ya, bukan saja materi tapi juga ketenangan, kenyamanan ya, kebahagiaan yang paling penting. Oke, ada dua macam investasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah real investment, yang berupa tanah, properti dari anak. Ada juga namanya financial investment. Nah, yang ini yang akan banyak kita bahas dalam materi kuliah ini. Jadi ada obligasi, saham, reksadana, deposito, dan sebagainya. Termasuk kalian ya, kalian belajar kuliah ini pun itu juga bagian daripada investasi ya, pendidikan. Jadi orang yang terdidik tentu lebih mudah untuk menggapai masa depan. Nah, ada risiko investasi, kita cepat saja di sini. Secara umum bagi dua, ya, risiko investasi yaitu risiko sistematis, yaitu risiko yang sifatnya eksternal, yang nggak bisa kita kendalikan. Biasanya seperti risiko suku bunga, ya kita nggak mau, walaupun kita nggak nabung di bank konvensional gitu kan, tetap aja kita kena risiko suku bunga ya, ada inflasi di sana, harga makin naik, ya gitu pasti kan terkena semuanya. Ada harga komoditas yang tiba-tiba ada paceklik segala macam. Nah, kita nggak tahu perubahan cuaca, apalagi zaman sekarang, kadang panas, kadang dingin. Perubahan nilai falas, kalau kita transaksinya ekspor, impor itu kan ada perubahan nilai falas. Dulu orang biasa transaksi pakai dolar, sekarang ada banyak kebijakan transaksi harus pakai uang Rusia, uang yuan segala macam, atau uang negara ASEAN juga lagi sedang ada membahas bagaimana transaksi keuangan antar negara ASEAN. Itu biasanya juga ada resikonya di nilai falas. Yang terakhir adalah risiko negara. Risiko negara ini macam-macam ya. Di antara adalah risiko kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, kan? Atau risiko pimpinan, presiden yang buat aturan baru. Dulu misalnya nggak ada namanya PT perorangan, sekarang ada namanya PT perorangan, yang sehingga mempermudah kita untuk memulai usaha segala macam. Jadi poinnya banyak sekali ya. Ada omnibus law segala macam. Itu perubahan tertentu tentu akan mempengaruhi terkait keputusan investasi seseorang. Yang kedua adalah risiko tidak sistematis. Definisi gampangnya adalah itu adalah risiko internal, yang tentunya karena dari internal kita sendiri sebagai investor atau sebagai pengusaha itu bisa dihindari atau bisa dikendalikan. Di antaranya adalah risiko likuiditas ya. Jadi, ketika kita investasi itu kita harus juga mikir likuiditas kita gitu kan. Gampangnya gini ya. Kalian mau investasi di properti segala macam, tapi kalian besoknya nggak bisa makan, itu kan sangat beresiko. Malah kalian nanti properti sudah naik, kalian udah meninggal duluan, atau kalian tiba-tiba sakit gitu kan, itu kan nggak pas gitu kan. Ya. Jadi likuiditas kayak kelancaran uang ya. Jadi kalau kalian mau invest gitu kan,
Ada yang lagi menarik ya di viral di video, ada salah satu karyawan startup di bidang IT di Jakarta, gajinya 30 juta gitu kan, gajinya 30 juta sebulan, tapi dia nggak merasa nggak cukup uangnya. Karena kenapa? Uangnya habis untuk investasi, di sektor apa gitu, tapi uang untuk makan untuk kehidupan dia sehari-hari yang di Jakarta itu cuma tinggal sisa 2 juta rupiah gitu kan. Ya itu jauh sekali, maksudnya kalau di Jakarta hidup cuma angka 2 juta ya nggak cukup ya, nggak cukup sekali ya. Harga makannya mahal di sana gitu kan. Ya. Artinya dia harus sampai mikir ke sana gitu. Likuiditasnya sehari-hari juga harus dipikirkan. Jadi jangan semuanya habis dihabiskan untuk investasi yang belum tentu pasti menguntungkan, gitu kan? Dia harus perhatikan likuiditasnya. Termasuk likuiditas perusahaan. Jadi kalau kita sudah sebagai investor, kita juga harus lihat likuiditas perusahaannya nih. Perusahaan ini kan pasti nggak cuma minjem uang dari satu investor saja, itu dari banyak orang. Artinya utangnya banyak gitu bahasanya, utangnya banyak. Jadi kita melihat apakah di laporan keuangannya uangnya sehat apa enggak, labanya naik apa enggak gitu kan, pendapatannya bagus apa enggak gitu kan. Itu akan mempengaruhi likuiditas. Apakah dia bisa membayar dividen investor apa enggak? Apakah dia bisa ngebalikin dana kita apa enggak? Bahasanya gitu. Ya. Yang kedua, itu risiko syariah compliance. Tentunya kalau kita ngomongin bisnis syariah, ada namanya syariah compliance. Apakah bisnis orang itu ada gorornya, ada ribanya, ada maisirnya? Itu kita harus perhatikan. Kalau seandainya di antara poin-poin itu terjadi di perusahaan itu, berarti dia sudah terkena risiko syariah. Ya. Bisa jadi tiba-tiba perusahaan itu awalnya dia syariah, dia punya hutang yang banyak, dia mau nggak mau minjem sama bank konvensional, itu masuk ke syariah compliance ya. Karena dia akan kalau kita mengacu pada DES tadi, data efek syariah, secara ketika dievaluasi sama OJK, otomatis dia akan keluar dari data efek syariah. Karena dia ternyata utangnya di bank konvensional lebih besar daripada utangnya di bank syariah. Dan itu akan mengaruhi ya, otomatis kita yang niatnya investasi di syariah malah nggak syariah lagi, ya. Itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah risiko reinvestment. Biasanya orang tuh ketika investasi dapat untung, investasi dapat lain lagi gitu kan, bahasanya kan. Dan ketika investasi di tempat lain lagi itu belum tentu menguntungkan. Nah, itu juga harus diperhatikan apakah ketika kita mau pindah investasi itu apakah menguntungkan apa enggak, lebih menguntungkan apa enggak. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat adalah risiko bisnis. Ya, artinya bisnis ada risikonya ya. Dan ini tentu bisa diperhatikan berdasarkan laporan keuangan ya. Bisnisnya akan maju apa enggak. Bisa juga dilihat daripada pergantian direksi perusahaan, itu biasanya mengalami risiko bisnis ya. Misalnya kayak ada perusahaan namanya ST gitu kan, ya, kalau kalian lihat di Gemini mulai ada ST ya, itu kan sekarang dimiliki sama salah satu artis di Indonesia. Nah, itu apakah akan mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait apakah hanya meningkatkan brand, tapi dia menurunkan inovasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu keputusan investasi syariah, kalian bisa mengacu pada 7 poin ini di antara analisis manfaat. Jadi, kalau dalam syariah, pertama kali dilihat adalah manfaat perusahaan itu apa bagi orang sekitarnya. Makin banyak manfaatnya, makin investasilah kalian di sana. Manfaatnya juga bukan hanya bagi orang sekitar, juga manfaat bagi kalian sendiri, ya. Bisa lihat daripada CSR-nya atau SDGs-nya. Yang kedua adalah analisis pada profit return. Jadi bagaimana mereka bagi hasil profitnya seperti apa. Dan acuannya saya tekankan sekali lagi, sering saya tekankan dalam mata kuliah ini, pendekatannya bukan dengan suku bunga ya, tapi dengan harga emas ya. Karena kita syariah, pendekatan harga emas seperti itu ya. Karena suku bunga itu sangat fluktuatif, sekarang harga emas itu tetap. Yang ketiga adalah analisis sekuritas, yaitu dalam bahasa gampangnya adalah kewajaran harga pasar. Jadi ketika kita mau beli saham tertentu, obligasi segala macam, kita harus melihat harganya itu wajar apa enggak. Atau kalian mau beli tanah lah, properti apapun itu kan, kalian survei harga dulu, wajar enggak harganya segitu. Kalau enggak wajar kemahalan, ya kalian akan rugi gitu kan. Harus cari harga yang wajar ya, jangan terlalu rendah sehingga kalian ditipu, atau kalau mahal sehingga kalian rugi seperti itu. Yang keempat adalah analisis profil bisnisnya seperti apa. Apakah benar-benar punya tren record yang bagus gitu kan? Ya,
siapa yang punya perusahaannya, siapa investornya, siapa pemiliknya gitu kan, pemegang saham terbesarnya siapa gitu kan. Nah, jadi itu harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan selanjutnya, yang punya akan mempengaruhi tingkat keuntungan. Kalau seandainya misalnya kayak perusahaan misalnya kayak perusahaan tambang tapi yang komisarisnya seorang politisi gitu kan, itu kan akan, ya mau nggak mau pasti ada sedikit kepentingan politik di situ yang tentu akan mempengaruhi keuntungan daripada suatu bisnis seperti itu. Selanjutnya juga ada namanya analisis pada portofolio. Portofolio perusahaan ini terkait trennya ya, yaitu tren dia membagi dividen sama investor sebelumnya seperti apa gitu kan. Baik apa enggak, attitude-nya baik apa enggak gitu kan. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Jadi portofolio perusahaan seperti apa, apakah dia punya record yang bagus, caranya bagus apa enggak gitu. Lainnya juga ada shareholder advocacy, ya semacam kayak siapa sih yang megang saham ini, segala macam, apakah mereka orang-orang yang cukup kompeten di bidangnya atau enggak. Yang terakhir adalah social research. Kalian bisa research secara sosial bagaimana operasional perusahaannya, bagaimana guide mereka dengan karyawannya, hubungan mereka dengan karyawan seperti apa, baik apa enggak. Jadi kalau misalnya hubungan mereka dengan karyawannya nggak baik, itu kan apalagi dengan investor seperti itu ya, segala macam. Nah, nanti insya Allah setelah ini ada tambahan selain materi NPV dan GVM, Net Present Value dan GVM, kita akan coba membandingkan bagaimana perbedaan antara Net Present Value dan Book Value Method. Jadi kita acuan investasi berdasarkan suku bunga sama acuan investasi berdasarkan emas. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat.